Kepada Bapak Saad Murdi dengan hormat disilahkan. Terima kasih, Bu. Ya, Pak Saad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asfal hadis kitabullah wa ral hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullah muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di dalam Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dapat nikmat yang tidak bisa dihitung banyaknya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup dalam sunnah, dan nikmat panjang umur. Pada pagi ini kita telah mendapat kesempatan untuk berkumpul di Zoom Al-Asani dalam rangka membahas surah Al-Maidah Al-An'am ayat 6 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Elita Warni Lubis. Memang luar biasa. Alhamdulillah kita dapat penjelasan yang cukup banyak setelah diskusi dan sebagainya. Namun demikian kita pagi ini dapat nasihat untuk kita semua yang nasihatnya tidak mempunyai suara, tapi kita dapat memakluminya semua dengan kepergian saudara kita Dr. Anna. Mudah-mudahan beliau diampuni dan ditempatkan dengan layak di sisi Allah karena beliau istiqomah dalam hal amal ibadah terakhirnya menunjukkan kebaikan yang kita ketahui, yang lainnya hanya Allah yang mengetahui. Selanjutnya kita pada kesempatan ini kita bacakan tadabbur surah Al-An'am ayat 6 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Elita Warni. Alhamdulillah. Bila kita bacakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa alaihim midrara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fa akhlaqnakum bi dzunubihim wa ansa'na min ba'dihim qarnan akharin. Sadaqallahul azim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi malam
numakkilakum. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal generasi itu telah kami teguhkan dengan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Wa arsalna sama alaihim midrara. Kami curahkan hujan yang lebat di atas mereka. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Fa ahlaknahum bizunubihim, kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Wa ansa'na min ba'dihim qarnin akharin, kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Nah, alhamdulillah bahwa ini menjelaskan kepada kita bagi orang-orang beberapa generasi yang sebagai pelajaran bagi kita, karena dia berbuat dosa maka dihancurkan. Allah berfirman dalam surah ini berkatakan, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardh. Apakah mereka memperhatikan berapa banyak generasi kami telah binasakan sebelum mereka? Nah, generasi dahulu telah dihancurkan karena dosa-dosa mereka, dan datangnya secara tiba-tiba, tidak dijelaskan bagaimana datangnya, tapi Allah menjelaskan kepada kita dalam surah Al-A'raf surah 7 ayat 4, di situ dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kam min qaryatin ahlakna faja'aha ba'suna bayatan auhum qailun. Nah, di situ dikatakan wa kam min qaryatin ahlakna. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Berarti telah lalu. Faja'aha ba'suna bayatan. Maka datanglah siksa kami menimpa penduduk negeri itu di waktu mereka berada di dalam malam hari. Auhum qailun, atau di waktu siang hari. Nah, dengan gambaran ini, sezaman kita ini karena banyak media sosial, kita melihat bagaimana Allah membinasakan negeri itu. Nah, sewaktu begitu membinasakan, dia tidak milih kepada orang yang ada di situ, apakah dia berdosa atau tidak, itu semuanya binasa, dan tinggal lagi amal mereka lah yang menentukan keadaan mereka. Kemudian surah Al-Anfal ayat 58, Allah menjelaskan kepada kita, kada bi'ali fir'auna wallazina min qablihim kazzabu bi'ayatini rabbihim fa ahlaknahum bizunubihim wa arraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Di situ dikatakan kada bi'ali fir'auna wallazina min qablihim, keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang sebelumnya. Bagaimana keadaan itu? Kenapa demikian? Kazzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bizunubihim. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami binasakan mereka disebabkan dosa-dosa. Nah, dosa-dosa lah yang membuat dibinasakan. Wa arraqna ali fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Itu contoh azab yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Quran. Wa kullum kanu zalimun, dan semuanya adalah orang yang zalim. Ya, jadi orang sebelum Fir'aun, orang sesudah Fir'aun, itu kan yang melakukan membuat kedustaan, dia disebabkan dia membuat dengan dosa-dosanya, maka mereka dibinasakan. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, karena itu mereka termasuk orang yang zalim. Dalam surah Yunus ayat 13, ayat Allah menjelaskan kepada kita tentang kebinasaan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minun
wa kadzalika najzil qaumal mujrimin. Di situ dikatakan walaqad ahlaknal qurun min qablikum lamma zalamu. Sesungguhnya kami telah mendustakan umat-umat sebelum kalian ketika mereka berbuat kezaliman. Berbuat kezaliman yang terus-menerus dilakukan. Waja'athum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu li'un. Padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang nyata. Tetapi kata dia, maka mereka tidak hendak beriman. Mereka tidak beriman. Maka demikian akibatnya kadzalika najzil qaumal mujrimin. Maka kami beri pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa dengan bermacam balasan. Dalam surah Al-Isra ayat 17 Allah menjelaskan sama juga dengan ayatnya hampir sebunyi. Wa kam ahlakna min kuruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dzunubihi ibadihi khabiram basira. Di sini dikatakan wa kam ahlakna minal kuruni min ba'di nuh, maka betapa banyak kaum Nuh, kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Nah, pembinasaan pertama kali Nuh, sesudah Nuh banyak binasa. Sesudah ini sampai kapan? Sampai zaman sekarang gitu. Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiram basira. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa-dosa hamba-hambanya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita pembinasaan itu akan berlangsung terus sampai kepada hari kiamat. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 59 Allah berkata, Allah berfirman, watil qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Itu dikatakan watil kal qura ahlaknahum lamma zalamu, dan penduduk negeri yang telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim. Ini ayatnya hampir sama. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan telah kami tempatkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Jadi kapan datangnya urusan Allah, datang tiba-tiba, sedang duduk, sedang tidur, sedang jalan-jalan, sedang makan, sedang segala macam, bisa datang kapanpun, bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa dan sebagainya. Itu urusan Allah. Dalam surah Toha ayat 128 Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamsuna fi masakinihim inna fi zalika laayatil ulil nuha. Dikatakan, apalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal qurun gitu. Nah, maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, kaum musyrikin, betapa banyaknya kami telah membinasakan umat-umat sebelum mereka. Yamsuna fi masakinihim, padahal mereka berjalan, itu melihat bekas-bekas tempat tinggal umat-umat itu. Tempat umat yang dibinasakan itu mereka jalani, mereka kunjungi, maka banyak sekali bukti-bukti. Semakin ke ujung, semakin kemari, makin banyak bukti itu kita temukan. Apalagi dengan kemajuan dunia teknologi, komunikasi, itu membuktikan kepada kita mengapa kita tidak beriman. Itu maka banyak orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita termasuk orang yang mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk dan istiqomah dalam keimanan. Inna fi zalika laayatil liulin nuha. Sesungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, bagi orang yang berakal, setiap peristiwa itu merupakan pengajaran bagi mereka. Kemudian dalam surah Al-Haqqaf ayat 26 Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad makkannahum fima immakkannahum fi wa ja'alnahum sam'an wa absara wa afidah fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'
izkanu yajhaduna bi ayatillahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Allah mengatakan kepada kita, walaqad makkannahum bi fima immakkannahum fi. Sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukan kalian, kedudukan kamu di situ. Wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidatan. Ya, kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati, tapi pama auna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'. Nah, tetapi pendengaran, penglihatan, hati mereka itu tidak berguna sedikit juga. Kenapa? Izkanu yajhaduna bi ayatillah, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Maka sebenarnya peranan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan, hati itu untuk melihat, mendengar, memperhatikan, memaknai, memahami ayat-ayat Allah. Tetapi mereka menggunakan untuk mengingkari ayat-ayat Allah. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka mengolok-olok. Ini disebut di dalam wahaqo, yang dahulu kalimat sesudah kalimat lampau langsung dengan kalimat yang akan datang. KKL sebut dengan KKSAD. Kenapa dipakai KKL? Di sini adalah suatu kepastian bahwa mereka itu akan disiksa karena perolok-olokan mereka. Kemudian sedangkan orang beriman bila mana diteguhkan mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 41. Bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahau anil munkar walillahi akibatul umur. Di situ dikatakan allazina immakkannahum fil ard, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, aqamus sholata wa atuz zakah, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat. Kemudian wa amaru bil ma'rufi wa nahau anil munkar, mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar. Walillahi akibatul umur, kepada Allah lah kembali semua urusan. Nah, mereka mengikhlaskan diri dalam menjalankan agama Allah dan bersyukur dalam hal apapun. Nah, dijelaskan dalam surah Yunus ayat 22 bagian akhir. Di situ dikatakan da'awallaha muhlisina lahuddin la in anjaitana min hazihi lanakunanna minasyakirin. Mereka orang bersyukur dan ikhlas tadi berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya kepadanya semata-mata. Maka mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan ini dalam keadaan itu dia bersyukur. Nah, kemudian orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah menyatakan penyesalannya, dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 14 dan 15. Itu dikatakan walau patahna alaihim babam minas sama'i fazallamu fi ya'rujun. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus naik ke atasnya. Jadi orang-orang musyrik itu kalau ada kesempatan pintu langit dibukakan, dia naik ke atasnya. Tapi mereka berkata, laqalu inna ma sukirat absoruna bal nahnu qaumun ashurun. Mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah telah kabur,
telah dikaburkan, dan bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Nah, itu dia menyesal. Kenapa? Dia mendustakan ayat-ayat Allah. Setelah pintu langit dibuka kepada mereka, dia seandainya mereka dibukakan, dinaikkan, mereka dianggap katakan, mata kamilah kabur karena seolah-olah kami kena sihir. Itu alasan mereka. Kemudian dalam surah Al-Furqan, ayat Allah menjelaskan, yauma yarawnal malaikata la busra yauma idzil lil mujrimina wa yaquluna hijram mahjura. Di situ dikatakan, yauma yarawnal malaika la busra yauma idzil mujrimin. Pada hari mereka melihat malaikat di hari itu, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Maka mereka berkata, wa yaquluna hijran mahjura, ada penghalang yang menghalangi mereka. Al-Quran ayat 22. Dan ayat 2-nya Allah menjelaskan kepada kita, Al-Quran ayat 2 mengatakan situ, auzubillahi minasyaitonir rajim, allazi lahu mulkus samawati wal ardi wa walam yattahizna, allazi lahu mulkus samawati wal ardi walam yattahiz walada walam yakul lahu syarikum fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Di situ dikatakan allazi lahu mulkus samawati wal ardi. Dialah, kepunyaan dialah kerajaan langit dan bumi. Itu lahu itu kembali kepada Allah. Punya Allah lah kerajaan langit dan bumi. Walam yattahizna walada. Dia tidak mempunyai anak. Walam yakullahu sarikum fil mulk. Dan Allah tidak punya sekutu baginya dalam kekuasaannya, dalam kerajaannya. Wa khalaqa kulla syai'in, gitu. Dia menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira. Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan rapi. Ukuran dari ciptaannya sesuai dengan kadarnya yang Allah tetapkan. Kemudian dalam surah Yusuf ayat 22, ayat 82 Allah berfirman, was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'iral lati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Nah, tanyakanlah ke penduduk negeri yang kami berada di situ, kapilah kami datang bersamanya, sesungguhnya kami adalah orang yang benar. Kemudian orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka mempertanyakan tentang seorang rasul dari mereka karena mereka menginginkan seorang malaikat menjadi rasul. Dijelaskan dalam surah Furqan ayat 2 ayat 7. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fisauq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nazir, gitu. Dikatakan di sini mengatakan wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fisauq. Di sini mereka mengapa rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar. Tapi dia mengatakan situ laula, sekiranya laula unzila alaihil malakum fayakuna ma'ahu naziro. Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu mendirikan peringatan bersama dia, gitu. Nah, sedangkan yang diutus itu adalah dari dia. Kenapa? Bahasa yang dipakai manusia tentu pakai bahasa manusia. Kalau dipakai bahasa malaikat, kita tidak mengerti. Maka diturunlah Rasul itu dari golongan mereka sendiri. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 7. Dikatakan di situ, auzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha lanabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara yang terbaik perbuatannya. Yang di sini yang perlu diperhatikan di situ, siapakah perbuatan yang terbaik. Yang terbaik itu tentu menurut
apa yang disyariatkan lillahi ta'ala karena Allah dan sesuai mengikuti apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dengan kata lainnya ittiba di situ. Kemudian dalam ayat berikutnya di firman-Nya fa'ahlaknahum bizunubihim. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Wa ansa'na min ba'dihim qarnan akharin. Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Maka Allah menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 11. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kazzabu bi ayatina fa'azahumullah bizunubihim wallahu sadidul iqab. Ayat 11 surah Ali Imran itu bagian akhir. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, karena itu Allah menyiksakan mereka disebabkan dosa mereka, dan siksa Allah semakin sangat keras siksanya. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 135 dikatakan di situ auzubillahi minasyaitonirrajim wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illahu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di situ dikatakan auzubillahi minasyaitonir rajim wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum. Dan juga mereka, orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Kemudian mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru li dzunuba illa Allah. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa mereka selain daripada Allah? Jadi di situ menjelaskan kita dalam bentuk pertanyaan, hanya Allah lah yang dapat mengampuni dosa mereka, maka bermohon ampunlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah. Sepanjang kita ingat kepada Allah, pada kondisi itu kita terlepas dari akan terlindungi dari berbuat dosa. Begitu kita lupa, mulai setan iblis masuk ke dalam kita. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya sedangkan dia mengetahui. Jadi sesudah bertobat, stoplah pekerjaan-pekerjaan yang lalu, kemudian kita gantilah dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik, amal-amal yang baik. Itulah tobat yang sebenarnya. Kita ingat, maka kita beristighfar karena banyaknya dosa kita. Yang mengumpul itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi perintah dan larangan kepada kalian agar kalian tidak sesat dan tidak menjadi fasik. Dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 49. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum an yanfi'uka ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'din bizunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Di situ ada dikatakan, hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Jadi sesuai dengan hukum-hukum Allah. Wala tattabi'u ahwa'ahum. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian wahzarhum an yabtinuka amba dima anzalallahu ilaik. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir, supaya mereka tidak memalingkan, tidak menyesatkan kamu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Fa in tawallau. Jika kamu berpaling dari mana? Dari hukum-hukum Allah. Fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'din dzunubihim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka.
Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang yang fasik. Kemudian asbahnahu bizunubihim, itu kami azab mereka karena dosa-dosa mereka. Al-A'raf al-ayah ayat 100, Al-A'raf itu al-ayah potongan ayatnya. Kemudian dalam surah Al-Anfal Allah berfirman, kada bi ali fir'auna wallazina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa'azahumullahu bizunubihim innallaha qawiyyun sadid. Nah, ini kalimat ini selalu diulang-ulang. Merah Fir'aun, kemudian orang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka diketahuilah bahwa azab Allah itu sangat Allah itu amat kuat, ya, siksanya amat keras. Kemudian berikutnya di situ saya tanda kuning itu ayatnya hampir sama di situ, tapi dikatakan kazzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dzunubihim wa arakna ali fir'aun. Wa kullum kanu zalimun. Di situ mengatakan hal yang serupa pengikut-pengikut dengan pengikut Fir'aun sebelumnya gitu, maka mereka mendustakan ayat Tuhannya, mereka kami binasakan disebabkan dosa mereka. Yang perlu kita perhatikan itu kazabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dzunubihim. Ayat itu menjadi perhatian kita berulang-ulang, ayat itu diulang. Kami binasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Nah, bentuknya apa? Fir'aun ditenggelamkan, berikut yang lain di macam-macam, itu segala macam yang perlu diperhatikan. Demikian tadabbur surah Al-An'am ayat 6. Semoga kita tidak termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan kita istiqomah dalam memahami Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia. Amin. Alhamdulillah. Mohon maaf jika ada kekurangan kami dalam menyampaikan ayat ini, dalam menyampaikan tadabbur ini terjadi kekeliruan karena keterbatasan kami. Karena sebagai pelajar tentu kita tidak lepas dari kekurangan itu. Kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.